Banyuwangi, sebuah nama yang terlahir dari bukti cinta istri kepada suaminya. Terletak di ujung timur Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi terkenal sebagai salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Beragam julukan disematkan untuk kabupaten ini, mulai dari Bumi Belambangan, Kota Osing, The Sunrise of Java, Kota Gandrung, hingga Kota Santet. Apapun namanya, Mila tetap love Banyuwangi. Meninggalkan kota Mojokerto, ikut Mila pulang ke Banyuwangi, Travelers. Saya sudah sangat rindu dengan kota kelahiran saya. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Anda hari ini, Travelers? Jika Anda baru menemukan channel ini, perkenalkan saya Mila. Saya yang akan membawa Anda traveling hari ini dengan menggunakan kereta api Indonesia. Ditemani dengan secangkir kopi kereta beserta dengan pemandangannya. Cus, saya meluncur ke Banyuwangi hari ini. Selamat datang di Banyuwangi, Travelers. Selamat siang, kali ini saya sudah ada di depannya Banyuwangi Park. Banyuwangi Park jelas sesuai dengan namanya, ini ada di kota Banyuwangi. Lihat di belakang saya, itu adalah topinya gandrung. Terus kemudian di sana sudah tertera Banyuwangi Park. Seperti apa Banyuwangi Park? Ini kayaknya baru deh ya, wahana wisata baru di Banyuwangi. Seperti apa di dalam? Kita let's go. Hari pertama saya di Banyuwangi, saya bersama keluarga besar, tujuannya ke Banyuwangi Park. Saya yakin tempat ini tidak asing untuk Anda, Travelers. Dan saya tadi sempat bilang ini baru. Ternyata baru buat saya. Gak usah lama-lama, go, kita masuk, Travelers. Seperti tempat-tempat yang lain, sebelum kita bisa menikmati semua wahana yang sudah disediakan, tentu kita harus memiliki tiket masuk ya, Travelers. Dan perlu Anda tahu, setiap pengunjung dengan tinggi badan minimal 85 cm itu dikenakan biaya tiket masuk mulai dari Rp70.000 per orang. Dan yang harus Anda ingat, Travelers, dilarang membawa makanan ataupun minuman dari luar. Ya, Mil, saya sudah terlanjur bawa makanan nih, gimana dong? Tenang, tinggalkan di tempat penitipan dan nanti saat Anda pulang silahkan diambil kembali. Karena saya juga begitu sih hari ini. Setelah melewati pintu masuk, Travelers, wow, apa ini? Cakep banget, beneran. Terima kasih Banyuwangi Park dan juga pencetus ide keren ini. Diletakkan di paling depan dan jujur saya terpesona dengan konsep ini. Ini benar-benar Banyuwangi. Ini adalah Banyuwangi yang dikemas dengan epik. Kemudian di tengah-tengah sini juga terdapat berbagai macam pakaian dan juga face dari event tahunan yang ada di Banyuwangi. Banyuwangi Ethno Carnival, atau yang juga lebih dikenal dengan BEC. Ini adalah sebuah karnaval berupa festival busana yang diadakan pemerintah Banyuwangi untuk tujuan menjembatani modernisasi seni budaya lokal yang selama ini tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Banyuwangi, agar menjadi sebuah event dalam bentuk parade berskala internasional tanpa harus mengubah nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam kehidupan masyarakat, baik spirit maupun filosofinya. Terus kalau yang ini Anda tahu lah ya, is Java Sport. Sekarang lagi booming nih di Banyuwangi. Lanjut, Travelers, saya dibawa ke Ijen Geopark. Wih, Blue Fire yang pertama kali saya lihat. Dia menyambut saya dengan warna api birunya. Siapa coba yang tidak kenal dengan keindahan api biru Kawah Ijen Banyuwangi? Dan perlu Anda tahu ya, Travelers, bahwasanya wahana Geopark Ijen ini
merupakan arena pertama yang saya temui. Dan arena ini disebut juga dengan Jelajah Arena Banyuwangi Dahsyat. Di arena ini pengunjung akan disuguhkan dengan miniatur tempat wisata yang ada di Banyuwangi. Meninggalkan Kawah Ijen, saya dibawa ke kota ikan Muncar yang terkenal juga dengan makanan kalengnya. Apalagi kalau bukan sarden. Dan berbicara kota Muncar, Pelabuhan Muncar Travelers sempat menjadi pemasok ikan terbesar di Indonesia loh. Selain itu, ikan-ikan yang dihasilkan di Pelabuhan Muncar juga mempunyai spesifik yang berbeda-beda. Di antaranya adalah ikan tenggiri, kerapu, ikan tuna, dan juga cumi. Dan yang paling banyak dihasilkan adalah ikan bakar, ikan lemuru yang nikmat banget. Tepat berada di sebelahnya ikan-ikan Pelabuhan Muncar juga terdapat akuarium yang berisi hiu karang sirip hitam. Hiu ini travelers dilindungi dan dapat ditemukan hampir di seluruh perairan karang laut di Indonesia. Next, saya dibawa menemui makhluk bawah laut yang saya pikir sangat hebat. Yah, siapa lagi kalau bukan penyu? Kenapa sih Mila bilang hebat? Ya, bayangin aja, mereka berproses bukankah dengan sangat luar biasanya? Dan salah satu pantai penyu yang terkenal di Banyuwangi adalah Pantai Sukamade. Next time, semoga Mila diberi kesempatan ke sana ya. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong penyu nih travelers, tahukah Anda jika Indonesia masuk ke dalam 5 daftar tempat terbaik untuk melihat penyu laut di seluruh dunia? Di sebelah Pantai Sukamade itu juga terdapat Jilen yang mendunia karena ombak lautnya. Ombak panjang pantai ini berbentuk memanjang, tinggi, dan juga berkecepatan tinggi. Ombak pantai Pelengkung atau Jilen juga membentuk tabung ombak yang hampir sempurna, sehingga menjadi favorit para penggila olahraga surfing di seluruh dunia. Di belakangnya, Dejawatan, hutan terem besi yang sedang hits di Banyuwangi. Siapa coba sekarang yang nggak kenal hutan ini, ya kan? Kalau yang ini namanya kebo-keboan travelers. Kebo-keboan adalah tradisi masyarakat Alas Malang Banyuwangi yang diadakan sekali dalam 1 tahun dengan tujuan tertentu. Wow, saya pikir ini benar-benar Banyuwangi yang diletakkan pada satu tempat gitu ya. Selanjutnya adalah replikanya Alas Purwo lengkap dengan hewan-hewan asli penghuni hutan yang terkenal dengan keangkerannya ini. Taman Nasional Alas Purwo merupakan hutan tertua di Pulau Jawa. Selain itu, Alas Purwo merupakan kawasan hutan yang mempunyai ekosistem yang utuh di Pulau Jawa, mulai dari hutan, pantai, mangrove, hutan bambu, savana, dan juga goa. Meninggalkan Alas Purwo travelers, Mila disambut dengan replika rumah osing yang merupakan rumah tradisional suku Osing. Rumah adat Osing termasuk sederhana ya travelers, dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu dan lantainya itu masih berupa tanah biasanya. Kayu pembentuk rumah osing itu diukir dengan serengge, bunga pari, selimpet, dan juga kawung yang masing-masing memiliki makna filosofis sendiri. Rumah ini rasanya benar-benar ramah lingkungan karena di rumah ini hampir semuanya adalah kayu dan juga bambu yang mendominasi. Terus melihat momen yang seperti ini, ingat masa kecil nggak sih kira-kira? Ya, berbahagialah kalian semuanya. Travelers, yuk kita tinggalkan rumah osing dan
Ada lampu. Nah, Selanjutnya kita akan memasuki wahana Science Center. Di sini kita belajar pengetahuan travelers. Wow, sepertinya saya suka banget dengan tempat ini. Temanya bermain sambil belajar. karena panel surya itu tadi membutuhkan apa? Panas kan? Ya, di rumah menjadi apa? Ini energi kemudian di rumah menjadi energi. Nah, aja mobilnya bisa bisa. Ya. Keluar ke sini karena udara yang ada di sini itu stabil tidak lebih dari sini. Jadi kalau udaranya di sini itu ibarat kamu 50 ya, 50. Di sini itu hanya 40. Jadi bolanya di sini. Tapi kalau udaranya itu lebih besar dari sini, ini bakalan keluar menjauhi dari gambar. Ada getaran kan, ada gini-gininya. Sepertinya ruangan ini jadi wahana favorit saya nih ya. Karena anak-anak belajar banyak hal di sini. Nah, jadi adiknya itu di sini belajar tentang kendaraan golok. Wah, Debbie cepet lihat rambutnya. Wah, perempuan kan apalagi rambutnya lurus lebih kelihatan. Wow. Jangan dilepas. Soalnya rambut tadinya lurus. Selain anak-anak belajar tentang magnet, energi, bunyi, dan juga Science Center ini juga dilengkapi dengan alat-alat peraga sains seperti alat peraga gravitasi. Selain itu travelers, di ruangan ini kita juga bisa melihat simulasi mengenai tubuh manusia mana sih yang mengandung listrik. Kemudian simulasi gempa, tsunami, dan juga terbentuknya tornado itu sendiri. Wih, gimana Bun? Kita menang banyak kan di sini. Di wahana Science Center ini travelers tidak hanya tentang pengetahuan alam saja. Anak-anak juga bisa tahu loh, dan juga bisa melihat informasi dan juga seperti apa sih wujudnya batik khas Banyuwangi. Seperti kota lain yang berada di Pulau Jawa, Banyuwangi juga memiliki batik khas sendiri. Motif batik Banyuwangi juga memiliki keunikannya sendiri. Apalagi motif yang dimiliki sangat beragam. Sejarah dan filosofi dari motif batik sangat menarik, terutama motif gajah oling yang merupakan batik tertua dan paling dikenal di wilayah Banyuwangi. Dan Banyuwangi sendiri menurut informasi yang Mila baca nih ya travelers, memiliki kurang lebih 20 motif batik. Dan juga tentu setiap motif-motifnya itu memiliki filosofinya sendiri-sendiri. Terus ngomong-ngomong batik Banyuwangi travelers, seperti yang Mila bilang tadi ya, kalau motif batik gajah oling lah yang tertua dan paling dikenal. Motif ini biasanya juga digunakan sebagai seragam kerja resmi di Banyuwangi. Dan hebatnya lagi, motif gajah oleng sudah go internasional. Wow, terima kasih Banyuwangi. Lanjut ke ruangan ini nih traveler. Selain batik juga ada edukasi tentang kopi yang ada di Banyuwangi. Serta masih banyak lagi atraksi-atraksi sains lainnya. Oh ya, untuk Mbak yang dan juga Masnya tadi yang sudah memberikan edukasi ke anak-anak itu terima kasih. Terima kasih banget untuk hari ini. Dan karena Bapak Mila juga orang Banyuwangi, Mila sih juga banyak tahu dari beliaunya. Itu juga terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banget sudah menjadi bapaknya Mila gitu. Next, wahana ini nih yang ditunggu anak-anak. Yuk, tunggu apa lagi? Kita main. Ngomong-ngomong travelers, kita kesini di waktu yang kurang tepat karena ini pas matahari terik-teriknya. Jadi pada males deh panas-panasan. So, kita memilih berteduh sambil main. Rumah kaca adalah wahana pertama yang kita tuju. Di sini, tantangannya harus bisa keluar dan jangan panik. Karena percayalah, di mana-mana Anda akan melihat diri Anda sendiri dan berasa kayak ada pintu keluar. Nyatanya itu cuman kaca doang. Seru sih, seru beneran. Kemudian tepat di sebelahnya juga terdapat ruangan 4D Cinema.
Pesan Mila, duduk dekat dengan anak Anda ya Bun. Lanjut, sebelahnya itu ada rumah santet. Awalnya bayangan saya adalah manusia-manusia nyata gitu. Ternyata bukan travelers. Dan jujur, suara-suara itu tuh yang bikin saya ngeri. Masih kebayang-bayang, jadi refresh dulu travelers. Anak-anak sih hari ini sebenarnya pengen renang, cuman ini tepat matahari di atas kepala. Jadi next time ya kita kesini lagi mulai dari pagi, oke? Biar semua wahana-wahana permainan juga bisa kalian mainkan. Travelers, Banyuwangi menyimpan beberapa wahana taman bermain yang cocok dijadikan destinasi liburan bersama keluarga. Salah satunya tentu Banyuwangi Park yang sudah berdiri sejak 19 Maret 2023 ini. Dan pada umumnya Banyuwangi Park itu buka setiap hari mulai pukul 8.30 sampai 4.30. Banyuwangi Park sendiri terletak di Dusun Kerajaan, Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan inilah akhir dari perjalanan kami hari ini di Jatim Park 4 Travelers. See you next Jejak Mila video ya. Saya Mila pamit. Bye bye.